Oke, ini pasal terakhir dari aplikasi integral. Setelah ini sebenarnya ada momen tapi nggak masuk bahan. Kemudian untuk KBF hari Kamis itu bahannya mulai dari integral yang tutorialnya 2 minggu lalu dan aplikasi integral, tapi yang hari ini nggak ikut sampai ngitung volume benda metode kulit tabung ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Kita membahas yang namanya kerja. Terjemahan dari work gitu ya. Kerja atau usaha. Nah, kerja itu kalau kondisinya ada sebuah benda ditarik dengan gaya F dan berpindah sejauh D. Kata ini dari titik A ke titik B sepanjang D. Nah, gaya itu didefinisikan sebagai, bukan gaya. Kerja itu didefinisikan sebagai gaya kali perpindahan. Jadi nggak bergantung jalurnya ya. Kalau benda ini katakan dibawa dulu ke kanan, ke kiri lagi, ke kanan, stop di sini, maka kerjanya hanya dihitung posisi awal dan posisi akhirnya aja. Ini perpindahan tuh. Jalurnya mau bolak-balik 10 kali nggak peduli. Kerja itu hanya gaya kali perpindahannya. Rumus ini berlaku kalau perpindahannya konstan, dari awal sampai akhir itu pindahnya fix sekian gitu, dan gayanya juga konstan. Nah, masalahnya yang kita temui nanti gayanya itu nggak konstan. Contoh, ini pegas. Pegas saya tarik sejauh 5 cm. Untuk menarik pegas itu ujungnya kan kita makin lama gayanya harus makin kuat kan. Makin berat nariknya. Jadi gaya yang diperlukan untuk menarik ini itu nggak konstan. Jadi nggak bisa kalau ini tarik 5 cm, 5 kali besar gayanya. Nggak bisa, gayanya bergantung kepada posisi si titik ini, katakanlah acuannya titik ujung pegas. Ini nggak bisa dipakai lagi. Tapi ini rumus dasar yang nanti waktu menurunkan untuk yang ini diperlukan. Kemudian yang pindahnya nggak konstan. Yang pindahnya nggak konstan tuh gini contohnya. Ini. Ada bak kerucut terbalik. Kemudian penuh berisi air. Saya mau memompa airnya sampai permukaan. Setelah sampai permukaan nggak dipedulikan. Mau dihitung berapa kerjanya. Nah, kalau kita lihat ini kalau dipompa, sebenarnya air yang di sini kan turun dulu, masuk ke pipa, baru keluar. Tapi ingat, kalau kerja itu yang penting gaya kali perpindahan. Akhir kurangnya awal. Jadi meskipun ke bawah dulu, kita ngitungnya nanti kerjanya hanya katakan elemen yang ini hanya ke atas aja. Nah, di sini perpindahannya nggak konstan. Elemen yang di atas, elemen air yang di atas, pindahnya sedikit. Yang di bawah, pindahnya banyak. Jadi, rumus ini kembali nggak bisa gitu aja dipakai. Karena perpindahannya beda-beda tiap elemen air. Nah, kita akan menurunkan rumusan bagaimana menghitungnya kalau gaya atau perpindahannya nggak konstan atau dua-duanya nggak konstan gitu ya. Oke, ini ceritanya udah lewat. Sekarang kita lihat dulu yang gayanya tidak konstan. Jadi ini, sebuah benda ditarik mendatar dari A sampai B dengan gaya, sekarang F-nya bukan konstanta tapi Fx. Jadi nariknya kadang-kadang besar, gayanya kadang-kadang kecil, pokoknya nggak konstan. Tapi ada rumusan F-nya ini. Nah, bagaimana menghitung kerjanya? Kita kembali lihat dulu waktu menghitung luas ya. Makanya waktu luas saya agak rinci pakai partisi.
Lihat, kalau luas dulu, ini ada kurva Y sama dengan Fx dari A sampai B. Waktu menghitung luas, kita bikin partisi. XI min 1, kemudian satu lagi XI, gitu. Kemudian pilih wakil. Wakil ini penting untuk menentukan tinggi persegi panjangnya ya. Jadi tingginya ditentukan titik wakil, ini dibikin seragam kan. Dibikin persegi panjang. Seragam. Padahal aslinya melengkung. Nah, di sini untuk hitung kerja, sebenarnya rumusnya sama aja, rumus dasarnya yang ini. Tapi gimana memanfaatkan itu? Ya, ini kita partisikan. Partisikan. Yang penting lihat partisi ke I. Lihat partisi yang ke I. XI min 1 sampai XI. Kemudian kita pilih satu wakil. Nah, yang akan kita hitung sekarang kerja untuk menggerakkan benda dari XI min 1 sampai XI saja. Kalau itu udah bisa dihitung, seluruhnya nanti jadi integral gitu ya. Udah nggak cerita lagi limit jumlah Riemann dan lain-lain. Asal bisa merumuskan berapa kerja dari XI min 1 sampai XI, beres. Seluruhnya nanti tinggal jadi integral. Nah, untuk itu kan tadi gayanya nggak konstan. Tapi di satu partisi ini, di satu subinterval, gayanya kita pakai konstan sebesar berapa? Sebesar nilai gaya di titik XI garis. Kalau waktu ngitung persegi panjang, kita anggap tingginya konstan diwakili Fxi garis. Yang di sini gayanya sebesar Fxi garis. Kalau gayanya konstan di sini, maka kerjanya tinggal gaya kali perpindahan. Jadi ini kerjanya dari XI min 1 sampai XI, gaya diwakili si titik wakil. Jadi satu nilai kali perpindahannya ya delta XI. Seluruhnya tinggal integralkan. XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Integralnya dari A sampai B. Dah, gitu untuk kerja. Nanti variasi soalnya ada macam-macam ya. Ini rumus dasarnya aja. Oke, udah dipahami? Jadi integral tuh pokoknya sesuatu yang tadinya nggak teratur, kayak gini nih gayanya nggak teratur, nggak konstan. Dibuat partisi, di satu partisi itu gayanya kita pakai konstan di titik, diwakili oleh besar gaya di titik wakil. Jadi penting memilih wakil itu ya. Kalau di Purcell dia nulisnya langsung Fx Fx kali delta X. Fx yang mana? Nah, kalau di diktat saya Fx-nya udah tertentu, yaitu F di titik XI garis. Kurang bagus yang Purcell ya. Oke. Ini lagi keterompetan. Oke, udah teorinya itu ada 3 contoh soal. Oke, saya bahas satu persatu ya. Dan saya akan tuliskan di sini. Aduh, ininya tadi gak apa-apa lah. Langsung soal. Kalau tadi saya manual yang pagi. Digambar tadi yang dibicarakan penurunan rumusnya. Kalau ini mulai soalnya aja. Nanti catatannya diberikan ya. Gambarnya saya perlu gambar, jadi saya akan pakai dari sini aja. Bentar, tak copy dulu gambar-gambarnya ya.
Ini start copy, sini. Agak kecil gitu. Nggak bisa dikeatasin. Ya udah. Kemudian saya copy juga ini. Agak kecilan saja. Oke, sampai sini dulu yang di copy. Coba. Sebuah pegas panjang alaminya jadi nggak ditekan nggak apa. Itu panjangnya 6 cm. Sebenarnya ini nggak dipakai nanti 6 cm-nya. Yang penting kita bikin koordinat ini sebagai posisi nolnya. Mau ini juga posisi nolnya boleh. Pokoknya pilih salah satu titik acuan, ini titik nol gitu ya. Kemudian untuk menarik dan menahannya sejauh 4 cm, jadi tarik 4 cm, belum menghitung kerjanya ini, baru data aja. Untuk menahan jadi ditarik 4 cm, ditahan gitu. Nah, gaya yang saya butuhkan itu sebesar 8 diner katanya. Sebesar 8 lah gitu ya. Jadi waktu ditarik 4 cm, gaya untuk menahannya itu 8. Pertanyaannya, tentukan kerja yang dilakukan untuk menariknya sejauh 7 cm dari panjang awal. Saya ambil lagi gambarnya ya. Nah, mau ditarik 7 cm dari panjang awal. Selama narik sampai 7 cm, mau dihitung berapa usahanya. Nah, gitu ya. Ini dihitung W-nya. Kalau tadi narik 4 cm nggak ditanya berapa usahanya atau kerjanya. Nah, persoalan ini kan sama aja dengan waktu di teori ini. Ada titik ditarik dengan gaya Fx gitu kan. Sekarang ditarik 7 cm. Nah, kita akan menggunakan, jadi tinggal apa? Maka langsung aja ya, karena sama dengan sebelumnya, nggak usah pakai partisi lagi. W integral dari titik awal di sini 0 ditarik 7. Jadi 0 sampai 7 F. F-nya nggak konstan. Selama narik makin lama makin berat. Jadi gaya yang kita berikan harus makin besar. Udah tinggal dihitung. F-nya berapa? Nah, kita pakai hukum dari fisika. Hukum Hooke mengatakan F-nya itu adalah sebesar Kx. Ya, kalau memindahkan sejauh X itu dibutuhkan gaya Kx. K-nya berapa? Kalau ini terima ya, ini dari hukum fisika. Fx sama dengan Kx untuk pegas. K-nya itu konstanta yang bergantung bahan pegasnya. Tentunya selain bahan juga ketebalan pegas dan lain-lain. Gimana ngitungnya? K-nya belum tahu. Dapat dulu dari sini, kita lihat. Saat X sama dengan 4, maka gayanya harus 8 kan untuk narik. Untuk mempertahankan 4 cm sama dengan K kali 4. Saya dapat K-nya 2. Oke, saya pakai di sini. Untuk narik sejauh 7, maka kerjanya adalah 2X dx. Tinggal dihitung. Itu gampang sekali ya. Sangat gampang. Di ujian dulu pernah keluar, hanya dimodif gini aja nih di ujian. Ini pegas, ini pegas. Konstantanya misalkan ini 3, yang ini konstantanya misalkan 5.
Kemudian titik ini ditarik, katakan ke kiri sejauh 3. Berapa usahanya? Gimana kalau gini? K-nya jadi berapa? K hasil gabungannya. Menekan ini perlu gaya kan? Menarik ini perlu gaya. Jadi konstanta pegasnya tinggal dijumlah aja kan? Betul? Gaya yang diperlukan sama dengan K1 ditambah K2 kali perpindahan. Nah. Udah cuma itu aja, masukkan ke sini. Ya. Banyak yang salah. Ada juga kadang-kadang variasinya gini, pegasnya 2. Ini konstanta 1, ini konstanta 2. Sama aja, ditarik atau ditekan, maka konstanta gabungannya jumlahnya juga gitu ya. Oke. Di sini. Bentar. K1 ditambah K2. Kenapa? Biasanya udah seragam lah di ujian. Gak usah. Oke ya. Lanjut soal nomor 2 yang rada susah. Yang cocok untuk soal tipe B1 atau B2. Soal-soal yang haram gitu ya. Hah? Soal kedua. Nah, ini agak lain nih. Oke, gambarnya saya ambil dulu dari sini. Tab ini tutup saja. Saya ngegambar kerucutnya nanti jelek kalau enggak. Oke, ini tangki berisi air gitu ya. Ada gambar lagi enggak ya? Nanti aja. Oke. Kita baca soalnya. Sebentar. Tangki berbentuk kerucut terbalik. Penuh berisi air ya. Tinggi tangki 4, jari-jari atasnya 1. Nah, besarnya gaya gravitasi G itu konstanta. Tentukan kerja yang dilakukan untuk memompa seluruh air sampai permukaan tangki. Sekarang kita nggak bisa kayak yang tadi sebagai titik yang dipindahkan dengan gaya fx itu. Ini yang dipindahkan lapisan-lapisan air berbeda-beda. Yang lapisan air di sini pindahnya cuma segini. Lapisan air yang di sini pindahnya segini. Sampai permukaan semua. Jadi harus menghitung lapisan air. Caranya gimana? Sebenarnya sama aja. Yaitu kita buat dulu sumbu ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y. Boleh juga sumbu X-nya di sini. Tapi kalau sumbu X-nya di sini nggak enak, Y yang bawah jadi negatif, ngitungnya negatif gitu ya. Tapi hasilnya sama aja. Jadi untuk masalah ini kita akan lihat pemindahan air berdasarkan slice demi slice atau selapis demi selapis ke atas. Tapi kan nggak ada selapis itu, harus ada tebalnya. Maka kita buat partisi. Partisinya jangan di sumbu X. Kan pindahnya ke sana. Masa pindahnya ke sana partisinya di sumbu X? Kan kita mau lihatnya geraknya. Nah, jadi saya bikin partisi di sini. Lihat Y-1 sama YI. Tipis itu ya, sebenarnya tipis sekali Y-1 sama YI itu. Kemudian pilih wakil YI garis. Yang mana aja. Kalau untuk aman pilih tengah-tengahnya. Karena kalau ngitung volume metode kulit tabung kan harus tengah-tengahnya. Terus ngapain? Bikin silinder di sini.
silinder, jari-jarinya R gitu ya. Ininya setinggi gitulah kayak waktu ngitung luas. Sebenarnya itu silinder ya, bulat kan. Karena gambarnya jelek, saya pakai dari sini ya. Nah, tapi yang dari sini salah. Sebentar salahnya setelah di copy. Kita perbaiki di sini. Jadi saya bikin partisi. Ini kita hapus aja. Jelek, tulisannya juga jelek. Bikin partisi dengan sepanjang 0 sampai 4. Ini tingginya 4 karena airnya 0 sampai 4. Ini YI-1, ini YI garis. Nariknya ini salah ya. Kelewatannya. Kita hapus dulu. Pus. Hapusnya terpaksa diwarnai putih. Karena nggak ada lagi cara. Jadi harusnya sampai sini ya. Betul? Nah, yang kita hitung sekarang ini lapisan air ini dibawa ke atas. Berapa kerjanya? Nanti kalau ini udah tahu berapa kerjanya, seluruhnya tinggal jadi integral lagi. Lapis demi lapis, jumlah Riemann, limit jumlah Riemann jadi integral. Itu udah nggak usah ditulis lagi. Pokoknya lapisan ini aja. Jangan dibayangkan ini gede itu lebarnya ya. Sangat tipis delta Y itu. Oke, jadi saya sekarang mau tanya dulu sebelum lanjut. Kalau saya punya benda ini beratnya 10 Newton. Supaya bisa dibawa ke atas perlu gaya sebesar apa? Awalnya lebih dari 10 ya. Tapi nanti setelah gerak cukup 10 gitu kan. Karena hukum Newton 1 kalau udah bergerak dan resultan gayanya 0 ya bergerak terus. Jadi sering dipakainya untuk menggerakkan ini ke atas butuh gaya seberat benda. Ya, meskipun awalnya mungkin sejuta detik lebih dulu itu. Baru 10 Newton. Nah, kita pakai itu. Jadi kembali, untuk menggerakkan elemen air yang di sini butuh gaya sebesar beratnya si air kan? Jadi saya ngitung sekarang berat elemen air, sebut aja delta berat gitu di partisi yang ke I. Apa beratnya? Volume di sini kan kali apa? Massa jenis air kali gravitasi ya. Volumenya berapa? Dengan notasi ini PR kuadrat kan? PR kuadrat dikalikan cuma gini aja ya. Betul? Kemudian apa? Kerja bentar. Kerja untuk mengangkat elemen tersebut ke permukaan kan, sampai permukaan. Jalurnya nggak penting lewat mana dulu, pokoknya akhirnya sampai permukaan. Delta W ya, kalau kerja pakai W berarti beratnya salah ya, kali massa jenis ya. Massa jenisnya 1 ya. Ini massa jenis air kali gravitasi ya. Itu gaya yang diperlukan untuk menaikkannya.
Kerjanya G-nya saya taruh di depan sekarang, yang konstan. Ingat, kerja itu gaya yang diperlukan kali perpindahan. Perpindahannya sejauh ini kan? Berapa itu perpindahannya? Berapa ini? Segini. Dianggap yang pindah yang di posisi YI garis. Posisi wakil. Posisi wakil pindah ke atas berapa itu? Hah? Berapa ini nih? Dari sini sampai sini. Berapa? Hah? Nggak ada F di sini. 4 dikurangi YI garis saja. Ini kan tingginya YI garis kan? Si wakil. Susun dikit. R kuadrat 4 min YI garis supaya delta YI-nya di belakang. Nah, ini nanti diintegral jadi DY. Ini jadi Y. Ini jadi apa? Konstanta bukan? Hah? Enggak bergantung YI garis. YI garisnya lebih atas, R-nya lebih gede. Ini enggak konstan. Semua harus dinyatakan dalam YI garis atau dalam Y. Kan nanti DY integralnya. Semua yang enggak konstan harus dalam Y. Cari hubungannya. Coba. R dibagi ini 1, jari-jari atasnya 1. Saya punya hubungan R dibagi 1 sama dengan berapa? Sama dengan YI garis. Hah? Gitu? Per 4. Gitu ya. Merah dibagi jari-jari atas sama dengan ini dibagi seluruhnya. Jadi saya punya hubungan R sama dengan YI garis per 4. Ganti supaya sekarang delta WI-nya menjadi Pi G YI garis dibagi 4 pangkat 2 4 min YI garis kali delta YI. Kalau diapalin susah gitu kan ya. Tapi kalau dilihat secara natural gitu, gampang. Ini sebenarnya berat kali perpindahan. Udah tahu ini mah gampang. Maka kerja seluruhnya integralkan partisinya dari berapa? 0 sampai 4. 0, 4. Pi G ini sebenarnya konstanta boleh dikedepankan. Y per 4 kuadrat kali 4 min Y DY. Tinggal dihitung. Ya, kalikan dulu satu per satu yang ada Y-nya. Belakang, paham nggak? Kamu yang kacamata? Kacamata nggak kamu teh? Kurang jelas. Pokoknya kamu paham nggak? Gini nanti nilainya 0 lagi. Oke, lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi harus bisa merumuskannya yang gini ya. Harus bisa merumuskannya. Berbeda dengan yang pegas. Pegas itu seolah titik yang ditarik dengan gaya fx. Gayanya nggak konstan. Kalau yang ini bukan titik. Harus dibagi lapisan-lapisan yang ditarik dengan gaya goyahnya untuk satu lapisan konstan. Cuma tiap lapisan pindahnya beda-beda. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Ke contoh berikutnya. Ini mirip yang nomor 1 kalau ini.
Coba kita ini. Kita lihat dulu ininya ya, gambarnya ya. Sambil dilihat gambarnya. Sebuah rantai beratnya 1 kg per meter. Rantai. Dipakai mengangkat benda seberat 200 kilo. Wah, berat bener ya. Dari dasar sumur yang dalamnya 15 meter. Jadi pada saat awal berat yang harus ditarik adalah 200 kilo ditambah 15 kilo ya. Kan 15 meter 1 kilo per meternya. Tapi nanti kalau udah mulai naik bendanya makin ringan karena rantainya makin pendek. Berat rantainya. Tentukan kerja yang dilakukan untuk mengangkat benda tersebut sampai permukaan sumur. Oke? Itu diskusi apa dulu? Hah? Enggak. Oh, oke. Kita lihat ini. Jadi ini bendanya mulai gini dinaikin ke atas. Ini ada gambarnya ini. Coba kita lihat siapa yang dinaikkan itu. Dosen matematik ini. Hah? Siapa ini? Hah? Jangan datang ya. Oke. Harusnya beratnya jangan 200 kilo ya, kan nanti dikasih gravitasi ya 5,7 kilo gitu kali gravitasinya 10 ya 57 kilo. Ya ini berat sekali dia. Nah, coba kita lihat. Saya akan mengcopy gambarnya dulu untuk jawabannya. Ini satu. Idenya dulu sebelum langsung dibuka. Kita lihat awalnya gayanya adalah 200 ditambah 15 kilo. Yang diperlukannya kali gravitasi supaya jadi gaya dalam Newton. Setelah ditarik sejauh H, kalau udah naik sejauh H, gaya yang diperlukan berapa? Ya, sebesar berapa? Kalau naik sejauh H meter, gayanya sekarang berapa? 200 dikurangi? Hah? Tambah 15 kurang H ya. Rantainya tinggal 15 kurang H. Awalnya 200 tambah 15. Oke. Nah, jadi ini bisa kita pandang sebagai menggerakkan titik, kayak pegas tadi, menggerakkan titik yang gayanya makin lama makin berkurang, betul? Nah, maka saya akan buat partisi. Partisinya datar atau tegak? Kalau kerja itu ngikuti arah geraknya. Karena gaya itu, kerja itu gaya kali perpindahan. Jadi harus sesuai perpindahannya. Oke ya, saya mau ambil dulu gambarnya. Mana gambarnya? Ah, ini. Tambah. Ini. Partisinya. Sorry. Sumbunya kurang tinggi. Jadi bikin lagi partisi. Ya. Bikin partisi. Saya tulis gini. Saat benda, sebenarnya orang ya, benda sudah diangkat
setinggi H, gaya yang diperlukan selanjutnya pada posisi itu adalah gayanya pakai F ya, gaya sebesar 200 berat bendanya ditambah tadi berat rantainya. Ini berat rantainya adalah 15 dikurangi H gitu ya. Kan awalnya ini 15. Nah, karena gayanya berubah-ubah tergantung posisi H, mau H mau Y terserah ini. Tapi F-nya nggak konstan gitu ya. Jadi kayak yang pegas, kita bagi-bagi partisi. Partisinya sepanjang sumbu Y. Saya bikin koordinat dulu. Ini X-nya, ini Y-nya. Mau X-nya ini juga boleh, tapi nanti ngitung Y-nya ini jadi negatif, nggak enak. Ini X, ini Y. Jadi saya bikin partisi di sumbu Y. Lihat Y-1 sampai Y. Nah, sepanjang Y-1 sampai Y, gayanya itu diwakili si titik wakil aja. Gaya di sini. Memindahkan dari Y-1 sampai Y, gaya yang diperlukan seolah jadi konstan, diwakili besar gaya di titik YI garis. Ya. Jadi saya tulis di sini sekarang apa yang harus tulis? Perhatikan subinterval Y-1 sampai YI. Kalau di ujian nggak usah ditulis ya, kata-katanya digambar gini udah cukup. Gambar aja. Yang nggak ada di gambar ditulis. Besar gayanya nanti segala. Pilih wakil YI garis. Tentunya harus anggota subinterval tersebut. Yang F itu belum ditambah. Hah? Yang F itu belum ditambah. Oh, ya kali gravitasi ya. Wah, si Jupe jadi 2000 kilo atau 2000 Newton. Ah, biar aja lah. Nah. Lupa. Oh, pilih wakil. Nah, besarnya gaya untuk memindahkan atau mengangkat dari YI-1 sampai YI itu sebesar gaya ya, gayanya F di posisi YI garis gayanya. Sehingga kerjanya delta WI sama dengan besarnya gaya yang diperlukan kali perpindahannya. Gitu kan? Yang ini aja dari sini sampai sini besarnya gaya kali perpindahan. Besarnya gaya sepanjang ini konstan diwakili FYI garis. Jadi ngitung luas berapa tingginya? Ya dihampiri konstan. Diwakili titik wakil, nilai fungsi di titik wakil. Ini nilai gaya di titik wakil. Berapa ini nilai gaya di titik YI garis? Adalah sebesar 200 ditambah panjang ini kan, rantainya kan? Panjang rantainya berapa? 15 dikurangi YI garis kan? Tambah 15 dikurangi YI garis. Kali 1 kg per meter gitu. Kali delta Y. Kali
G lagi lupa gravitasi kali delta YI. Sudah dapat ini konstanta, yang lain udah dalam Y, dapatlah. Maka kerja seluruhnya W itu tinggal integral dari berapa? 0 sampai 15 ya. 0 sampai 15, 215 gitu ya. Saya langsung hitung ini. 215 dikurangi Y kali G kali DY. Selesai gitu aja. Gampang ya. Kalau di ujian kok nggak keluar idenya. Cari ruangan yang nggak ada hantunya supaya bisa. Neng masih nyalin? Nyanyi. Tuh suara dia kan. Lanjut lagi ke diktatnya. Ini ditutup. Ini juga ditutup. Nah, yang momen tidak ikut ya, nggak ikut bahan. Yang kerja nggak ikut KBF, tapi ikut ujian akhir. Oke, jadi bab ini kita tutup. Kita pindah bab baru. Nah, ini dia bab baru. Bab terakhir. Agak susah. Karena banyaknya susahnya itu. Mengingat-ingat rumusnya. Oke. Kita lihat. Agak panjang jadi langsung. Gini. Maunya kemana bab ini gini. Fungsi di matematik itu dibagi atas 2 kelas besar. Yaitu yang namanya fungsi aljabar dan fungsi transenden. Jangan tanya saya ini ya, kenapa namanya ini. Nanti saya harus tanya ke dosen saya. Tanya lagi dia ke atasnya, tanya lagi, akhirnya nanya ke kuburan. Karena moyang gurunya udah nggak tahu di mana. Pokoknya ini transenden. Nah, yang dimaksud fungsi aljabar tuh semua fungsi yang udah kita bahas kecuali fungsi trigonometri. Jadi polinom, pengakaran, polinom bagi polinom, itu semua namanya dikali, dibagi, ditambah, dikurang, dipangkatkan, itu namanya fungsi aljabar. Yang di luar itu namanya fungsi transenden. Contohnya yang udah dikenal fungsi trigonometri, sin, cos, tangen, dan lain-lain itu termasuk fungsi transenden. Nah, di bab ini kita akan membangun fungsi-fungsi transenden yang baru. Bukan dibuat-buat karena untuk keperluannya. Sebenarnya munculnya bukan dari bukan dari orang matematik. Ada yang nanti sin hiperbolik. Itu orang elektro tuh yang bikin. Matematik memformalkan aturan-aturannya supaya ngitungnya gampang. Gitu ya. Elektro tuh dunia juga agak aneh itu ya. Orang mau ngitung solusi dari sebuah rangkaian listrik, di dunia real nggak ketemu jawabannya. Maka mereka bikin bilangan kompleks. Bilangan yang ada imajinernya. Dunia khayal. Di sana dicari solusinya ketemu. Setelah itu diambil bagian realnya aja. Balik lagi ke dunia nyata. Betul gitu solusinya sesuai, percobaan juga menghasilkan seperti itu. Jadi muncul nanti konsep bilangan kompleks gitu ya. Oke. Nah, kita akan belajar sekian banyak nanti macam-macam fungsi transenden. Kepusingannya itu karena banyaknya itu. Oke. Yang pertama dulu. Yang kemarin udah dibikin belum? Hah? Udah? Diperiksa ya.
Waduh, tapi nggak ada waktu periksanya nih. Saya harus cepat-cepat. Kita copy dulu ini yang udah saya siapkan dan beberapa salah. Bangor ya. Copy, masukkan ke sini. Jadi saya kasih judul baru, fungsi transenden. Diawali dengan ini. Yang bawah nggak perlu. Kemudian ada salah, ini semua batasnya 1. Ini sebuah batasnya 1. Kalau 0 nggak bisa, nggak terdefinisi atau. Ini 1 per T pangkat 0,95. Kalau T-nya 0 nggak bisa. Nah, 1 semua. Coba yang ke 1 aja kita hitung. Ini menjadi berapa? Diintegralkan. Pangkatnya naik 1 jadi. Gitu kan? Dibagi minus 0,1. Dengan batas 1x. Kalau dihitung menjadi apa? 1 per min 0,1. Biar aja lah, males nyederhanain. Sisanya x pangkat min 0,1 dikurangi 1 pangkat min 0,1. 1 aja ya. 1 pangkat berapapun 1 gitu ya. Yang kedua jadi apa? Setelah dihitung 1 per gini ya, x pangkat min 1 ya. Ini kalau dihitung 1 per min 0,01 x pangkat minus 0,01 itu minus 1. Yang ini kanan kalau dihitung menjadi naik 1 jadi apa? 0,1 ya. X pangkat. Benar ya? Nah, ini apa? X pangkat. Dan yang ini menjadi 0,01 gitu. Nah, sekarang masalahnya mau ngitung integral 1 sampai x t pangkat min 1 dt. Nah, kita kalau ngikuti pola di atas kan menjadi naik 1 pangkatnya kan? Dengan batas 1x. Tidak boleh. Ini kan sebenarnya kita menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua. Teorema dasar kalkulus 2 boleh digunakan kalau fungsinya ada antiturunannya. Ini nggak ada antiturunan gini. Salah ini ya. Nah, ini kasih merah. Salah. Oke. Tapi ini interpretasinya ada. Bendanya ada. Coba kalau kita lihat ya. Ini kan sama dengan integral 1x 1 per t dt. Kalau digambar secara geometri, ini t, ini y, saya gambar grafik y sama dengan 1 t. Ini grafik y sama dengan 1 per t. Sebenarnya ada satu lagi di sini ya, tapi kita pakai yang kanannya aja. Ini apa artinya? Fungsi ini fungsi yang biru, diintegralkan dari 1 sampai x. Hasilnya tak lain ada luas ini kan?
berhingga ada nilainya. Tentunya bergantung ke X. X-nya digeser-geser ya berubah. Tapi dia ini ada itu bendanya. Yang ini juga kalau digambar ada semua ya. Nah, tapi gimana ngitungnya? Nah, yang pasti kalau batasnya ada X-nya, hasilnya ini bergantung ke X kan? Ini bergantung ke X. Atau hasilnya tuh fungsi dari X semua. Yang ini juga hasilnya nanti fungsi dari X. Jadi ditulis gede-gede nih. Integral 1X 1/T dt. Saya namakan ini sebagai fungsi dari X. Tapi nggak bisa dicari anti turunannya. Maka biarkan aja gitu. Ini dinamakan fungsinya ln X. Gitu ya. Ini ln X itu. Gimana ngitung integralnya? Nggak tahu. Pokoknya bentuk fungsi berbentuk integral gini. Itu ln X. Kasih merah. Jangan lupa ln X adalah ini. Sebuah fungsi yang bentuknya seperti ini kita namakan ln X gitu ya. Kenapa namanya ln X? Karena kalau pakai warsoma X kepanjangan ya. Enakan ln X itu. Oke. Coba kita lihat. Ln 0 sorry. Salah lagi. Ini X-nya harus lebih besar dari 0. Kenapa? Karena kalau X-nya 0, fungsinya nggak terdefinisi. Ya, kalau mulai dari 0, ini nggak boleh. Kalau X-nya 0, nanti 1/0, nggak ada fungsinya. Oke. Sekarang saya mau nanya, ln 1 berapa? Hah? Dapat dari mana? Nggak ada E. Ada. Hah? Jangan pakai yang udah di SMA, yang kusut itu. Pakai dari sekarang ini. Ln 1 apa? Sama dengan integral dari 1 sampai berapa? Ini X, ini X. Kuda. Kancil. Monyet, marmot. Kalau 1 ya 1. Integral di 1 titik 0. Nah, kita punya rumus. Ln 1 sama 0. Kotakin lagi ya. Ln 0 berapa? Nggak boleh. Ininya nggak boleh 0 ya. Harus lebih besar ya. Sekarang kita lihat. Jangan merah. Untuk X yang besar dari 1. Karena X-nya kan besar 0 tuh bisa setengah, bisa 5, bisa 0,3 X-nya. Ini kalau X-nya besar 1. Maka ln X itu integral 1X 1/T dt. Kita lihat gambarnya apa sih? Kita gambar lagi. Tadi ada grafik Y 1/T. Ya. Ini Y sama dengan 1/T. Apa? Sumbunya Y. Ini T. Nah, maka ln ini integral dari 1 sampai X. Tak lain luas ini, betul? Luas yang diarsir gitu kan? Betul? Bagaimana kalau X-nya kecil dari 1 tapi nggak harus besar 0 ya? Kembali saya gambar. Ini 1/X 1/T-nya. Y sama dengan 1/T. Ini Y, ini T.
sekarang integralnya T-nya lebih kecil dari 1. Ln X sama dengan integral 1X seperti dt. Ini 1. X-nya kurang dari 1. X-nya di sini. Nah, ini. Maka dia sama dengan, bisa saya balik ya. Ini bisa saya balik. Tapi jadi minus, betul? Integralnya. Nah, sekarang saya lihat yang bagian ini. Bagian itu dari X sampai 1. Berarti luas ini kan? Nah, jadi dia sama dengan min luas yang diarsir. Paham? Jadi sekarang saya gabungkan ln X itu akan sama dengan ln 1 sama dengan 0. Ln X itu akan lebih besar dari 0 untuk X yang besar dari 1. Kalau X-nya besar dari 1, ln X ini luas ini. Positif tentunya. Dan satu lagi, ln X, ini kita lihat, dia akan jadi negatif, minus luas. Kalau X kecil dari 1. Untuk X yang kecil 1. Jadi, di sini, ln 7 pasti positif gitu. Ln 1,001 ya positif. Tapi ln 0,5 pasti negatif. Ln 0,999 ya negatif gitu ya. Ingat, ln itu jadi kalau kurang dari 1 negatif, lebih dari 1 positif. Di 1 0. Oke, sudah bisa? Ngomong apa? Turunannya. Saya mau ngitung turunan dari ln X. Apa? Di SMA udah tahu seper X kan ya? Kalau SMA-nya bagus. Kalau SMA-nya jelek, mah nggak seper X. Dari mana? Coba kita hitung. Turunan dari ln X itu kan integral 1 sampai X. Ini. Pakai teorema dasar kalkulus yang pertama. Jadi apa? 1 per X. Ganti T-nya dengan X. Udah beres. Dapat rumus. Turunan. Jangan lupa. Apalagi yang nanti ngambil matematik 2A. Yang ke sipil. Seper X dipakai lagi nanti. Kasih garis merah. Kotak merah. Definisi ln udah. Ini sifat-sifat nilai fungsi ln. Nah, gitu ya. Coba sekarang soal udah itu. Akar. Turunan akar. Sekarang soal. Yang ke-1. Turunan dari ln akar X. Nah, saya pakai 2 cara. Cara 1 dulu ya. Sebenarnya ada 3 cara. Cara 1, cara 2, cara bikang. Dia tahu ya cara bikang itu apa? Nggak tahu. Cara bikang itu makanan di Jawa Barat. Nah, udah. Nggak dipakai itu mah. Kita nggak lagi makan. Cara 1 aja. Cara 1, kembalikan ln-nya ke fungsi integral tadi. Turunan dari ln X itu tadi integral 1 sampai X. Kalau ln akar X, ya integral 1 sampai akar X kan. Turunannya apa ini? Ganti kan T-nya dengan akar X, sudah? Kali turunan akar X ya. Dari si akar X, si batasnya itu. 1 per akar X. Turunan akar X apa?
1/2 X pangkat min setengah atau akar X lagi. 1/2 X. Ya. Tapi nanti di ujian jangan pakai cara ini. Cara 2 lebih gampang. Yang sebenarnya sama aja. Pakai aturan rantai. Ln akar X. Tadi turunan ln X seper X. Ln kuda seper kuda kali kuda aksen. Ln U 1/U kali U aksen. Gitu ya. Nah, pokoknya ada ln turunannya 1/, ya. Kali turunan si lebih dalamnya lagi. Ya sama aja jadinya, pokoknya hasilnya. Tapi kan jalannya berbeda. Yang ini udah nanti ke belakang mungkin lupa ln X itu apa definisinya, tapi sifat-sifatnya yang harus. Ln sesuatu tinggal 1/, dia kali turunan ininya. Oh ya, kalau ini saya sebut fx. Darah definisinya apa? Tadi ln X di atas definisinya mana? Ininya harus lebih besar 0. Jadi kita di sini akar X-nya besar 0. Ya sama aja, X-nya besar 0 ya. 0 nggak masuk. Yang kedua, coba ya. Saya mau nurunin ini. Sebut aja dulu. Ln mutlak X. Darah definisinya dulu apa? Ingat, ln X itu mana ln X? Ininya harus lebih dari 0 ininya. Apa? Semua bilangan real apa? Gitu. Semua bilangan real kan? Ini kan pasti positif, tapi 0 nggak masuk. Nah, min 0 gitu ya. Jadi dari definisinya bisa aja negatif X ya. Pokoknya ln bagian dari yang dilonkannya itu nggak boleh negatif. X-nya min 1 kan dimutlakan jadi 1, itu boleh. Nah, menghitung turunannya kalau ada mutlak, saya nggak mau pakai cara 1, selanjutnya pakai cara 2 terus. Kita buka mutlaknya. Mutlak X itu sama dengan min X, X besar 0. Cuma yang 0 nanti nggak kita hitung, karena nggak masuk dalam definisi. Nah, untuk X yang kecil 0 dulu, kenapa 0 nggak dimasukkan karena nggak masuk dalam definisi? Pakai notasi D enak. Ln mutlak X turunan dari mutlaknya dibuka kalau kecil 0 min X kan? Pakai aturan rantai lagi. Ln sesuatu turunannya 1/, sesuatunya kali turunan yang ininya ya. Min 1. 1/X. Turunan dari udah. Untuk X yang besar 0. Turunan dari ln mutlak X sama dengan turunan dari ln-nya dibuka, mutlak X-nya dibuka tetap X kan? Karena udah X-nya besar 0. 1/X tadi udah di atas. Nah, jadi sama. Karena sama, saya tulis turunan gede-gede nih. Turunan ke X dari ln mutlak X 1/X. Akibatnya anti turunan dari 1/X adalah
ln ada mutlaknya ya. Jangan lupa. Jadi integral dari 1/x dx bukan ln x. Ln mutlak x. Suka lupa aja ini nih. Udah dikasih garis merah setebal ini, masih lupa, harus diapain coba? Didenda 1 juta ya, kalau di ujian salah ya. Kurang mutlak. Rumus lagi. Merah ya. Gimana ngubah jadi merah? Susah. Mendingan langsung bikin lagi. Rumus. Tapi kali ini pelit catatannya nggak akan dikasih. Oke. Sok lanjut Lanjut. Contoh ketiga. Nah ingat, semester ini kalau ada integral nggak bisa langsung dihitung, pasti pakai substitusi. Karena belum belajar teknik pengintegralan yang lain. Jadi integral ini kita pakai substitusi ngitungnya. Substitusi apa? Kalau nggak tahu dikira-kira dulu. Hah? U sama apa? 10 min X pangkat 2. Ya kita coba aja, kalau ke bawahnya berhasil, oke. Kalau nggak berhasil, mundur lagi, ganti substitusinya. Du dx kita hitung. Dx-nya di belakangnya kalau di integral. Punya nggak suku ini? Punya ini x dx sih. Konstanta mah nggak penting lah. Ya penting, tapi maksudnya nggak esensial. Nah itu. Jangan lupa batasnya. Batas-batas. Ini dx, berarti x-nya bergerak dari intervalnya min 1 sampai 3. Kita ubah ke u. X-nya sama dengan min 1, batas kirinya. Menjadi u-nya sama dengan 10 min 1 kuadrat. 9 ya. X-nya 3, u-nya min 3 kuadrat sama dengan 1. Oke. Ini hapus dulu, saya mau mengcopy ini. Males nulisnya. Plok sini. Sehingga ini menjadi integral batasnya yang min 1 jadi 9, yang 3 jadi 1. X dx-nya menjadi min setengah du. Ya, ini yang x dx jadi du per min 2 ini. Ininya jadi u seper u. Gitu? Sehingga min setengahnya keluarkan saja. Seper u integralnya apa? 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 Hah? Pengen disiram. Ln ada mutlaknya. Ya, jangan lupa mutlaknya. Meskipun di soal ini mutlaknya nggak pengaruh. Tapi siapa tahu batasnya negatif gitu ya. Min setengah. Udah nggak perlu dikembalikan ke X karena udah batas U. Ln mutlak 1 ya ln 1 aja ya. Mutlak 1 kan 1. Mutlak 9 juga 9. Gitu. Ln 1 berapa? Lupa lagi dia. 0 ya. Jadi dapat setengah ln 9. Oke, begitu. Soal tipe A lah ini. Sudah? Lanjut lagi. Lanjut lagi dengan apa ya? Oh, sifat-sifat. Saya crop aja ya. Nggak mau saya buktikan, tapi ini saya sampaikan
supaya lain kali boleh dipakai. Buktinya kalau penasaran lihat buku Purcell. Kalau penasaran dengan bukti-bukti, pindah ke matematik. Oke, ln 1 0. Ln AB bisa dipecah jadi gini, tambah ya. Ln bagi ini, ln A pangkat R, R-nya bisa ke depan. Nah, percaya aja ini buktinya nggak susah juga, inilah elementer. Tapi kalian nggak usah bukti-buktinya. Sekarang grafiknya. Nah, gitu ya. Saya punya dulu ln 1 sama dengan 0. Jadi kalau digambar grafiknya, dia melalui titik 1,0, betul? Ya. Ini, X-nya 1, Y-nya 0. Melalui titik ini. Kemudian saya pengen tahu kemonotonannya untuk bikin grafik. Jadi, hitung turunannya. Ini dari awal, X-nya harus besar 0 ya. Dari definisinya. X-nya besar 0. Jelas ya. Y-aksen selalu positif, betul? Ini X-nya besar 0 per X. Jadi grafiknya akan naik terus. Kita gambar dulu pakai warna abu-abu. Grafiknya di kanan sumbu Y. Kenapa? Karena ini X-nya besar 0. Di kanan sumbu Y, dia grafiknya naik terus. Naik aja terus. Naik, naik, naik. Gitu ya. Nah, naik. Nah, gitu. Naik. Kecekungannya kita periksa. Turunan 2. Min 1 per X kuadrat. Tetap ini definisinya nggak berubah. Jelas. Jelas. Y double aksen apa? Selalu negatif ya. Jadi cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Jadi grafiknya harus naik, cekung ke bawah. Saya gambar yang finalnya. Naik, cekungnya ke bawah. Gitu ya. Oke. Jadi yang betul ini. Y sama dengan ln X. Tuh gambarnya. Jangan lupa yang masuk sipil nanti dipakai lagi di semester 2. Dan ini asimtot tegak. Nggak saya buktikan. Ada di soal di buku Purcellnya. Ini kalau diteruskan jadi asimtot tegak. Yang ini nggak ada asimtotnya. Naik terus. Jadi nggak ada asimtot datarnya. Nggak gitu melengkung ke asimtot. Nggak. Ditabrak terus. Naik ini. Jadi saya berikan aja limit X menuju 0 dari kiri min tak hingga. Ya, ini terima aja. Ini. Jadi menuju 0 dari kiri ini min tak hingga. Begitulah grafik fungsi ln. Kamu sipil? Awas semester 2 kalau ketemu saya ditanya grafik fungsi ln gambar di udara. Ini gambarnya. Nanti sini. Nah, pokoknya kalau salah diguyur. Untung katanya yang masuk teknik lingkungan aman. Oke, itu grafiknya. Ini tinggal soal-soalnya. Saya akan bahas nomor 1 dan 2 saja. Ini sendiri aja. Yang susah sendiri. Nomor 1 juga hanya akan saya bahas 1. Mau yang mana? Pilih. A, B, C, D. Sok, rundingan dulu sejam.
Oke, kita bahas soal-soal ini. Perintahnya ngapain? Oh, perintahnya hitung turunannya ya. Tentukan Y aksen X. Nah, saya mau ngubah dulu bentuknya supaya lebih enak. Menurut saya lebih enak ini. Gitu kan? Ln seper X, ln X pangkat min 1, gitu kan? Saya mau ubah lagi supaya lebih enak lagi. Kayak masak aja. Pangkat boleh ke depan kan tadi? Jadi ini min 1. Ya min 1 nggak sih tulis sebenarnya. Ln X. Gitu? Nah baru sekarang saya turunkan. Y aks. Ini di ujian ada yang gini. Terus di bawahnya turunan sama dengan turunannya. Gimana ini? Tulis dong ya aksennya gitu ya. U pangkat min 1 menjadi min 1 U pangkat min 2 kali turunan dalamnya. Gitu kan? Ln X, seper X aja. Ya sudah, gitu saja. Cuma mau disederhanakan gimana lagi? Min 1 per X ln. Ln kuadrat tuh biasanya nulisnya kayak sin kuadrat gitu ya. Itu artinya ln X dipangkatkan 2. Nah, gitu. Satu lagi. Mau yang mana? Mau yang mana? Pilih. Ayo pilih. Sama aja substitusi juga. Semua substitusi. Metodenya substitusi. Nggak ada metode lain. Integral ini. Substitusinya apa? Substitusi apa? U sama dengan X gitu. Ngapain nanti DU jadi DX? Jadi DX-nya diganti DU, ini jadi U, jadi ln U, balik ln U per U, DU, sama aja. Jadi substitusinya pasti bukan yang X ya. Nggak ada substitusi X gitu. Nanti sama lagi soalnya. DU punya nggak? Punya. Ini kan punya tuh. Seper X dx-nya jadi DU, ln X-nya jadi U. Gampang sekali. Setengah U kuadrat tambah C. Kembalikan ke X karena nggak pakai batas ini. Ln kuadrat X tambah C. Selesai hari ini.